Coba versinya Rahel disiplin apa? Ya itu sih, disiplin tuh mengikuti segala aturan yang ada atau mengikuti rules yang udah ditentukan. Disiplin itu Rahel. Iya Bu, apa itu? Disiplin itu adalah menjalani apa yang tidak kamu sukai. Wah, iya juga ya Bu. Iya kan? Aturan. Iya. Aturan mana mau orang, mana senang orang diatur-atur. Oh mau Bu, saya kan mau. Terus kita sebagai perempuan tuh nggak apa-apa punya masa lalu buruk, tapi jangan sampai kita sebagai perempuan tuh punya masa depan yang buruk. Cakep, Faris, tayang dia. Cakep, cakep ya. Cakep. Gitu ya. Betul, betul. Ternyata dia diamankan tuh nggak sendiri Bu, tapi dia tuh bersama wanita di kamar kos. Wanita di kamar kos. Hai Comel, hai. Loh, Ibu suaranya hilang karena makan Keselak juga. Jadi ini adalah pisang sale karya siapa Ibu? Buatan. Buatan Ibu ya. Kalau mau order boleh. Oh boleh Bu ya. Boleh. Berapa Bu harganya sekilo? Kan beli di saya 1 kilo 300.000. Oh, Kak kurang mahal Bu. Kan saya kulaan dulu. Makanya itu yang bikin mahal itu. Pokoknya apa-apa di Bu Amel mahal. Oh gitu. Kenapa Ibu? Karena Ibu cewek Bukan. badas. Oh bukan. Kok badas? Oh iya. Cewek mahal. Bukan. Wanita. Bukan. Apa? Ya pengalaman dan skillku itu mahal. Oh wow. Masih kamu pesen nasi putih di Ibu sudah lebih mahal. Berapa Ibu kalau pesan? 100.000. Wah. Masaknya itu beda. Bukan kayak orang-orang masaknya tuh pakai muter dulu baru bisa jadi nasi putih. Airnya pakai Spesial. air mata ya Bu ya? Air ya. Wah. Enggak sih pakai. Kalau air mata kelamaan. Ya. Kan bisa Ya. baik. Oh tapi kan karena semua aspek dalam diri Ibu sangat mahal ya. Sangat Bu, ya? mahal, apapun. Iya, Sangat. iya. Jangan menyebutkan lebih jorok lagi. Pokoknya segala dari apa tuh mahal. Keringat aja mahal. Apalagi keringat. Tambah kalau itu ya Bu ya. Mahal. Lah emang Apa keringatnya Ibu bisa dibuat apa ya Bu? Biasanya sih dibuat nyuci sepatu. Mahal. Oh iya. Kok apapun tuh mahal. Kayak dinosaurus ya. Langka semuanya mahal. Silakan membahas apa? Saya lanjut makan dulu. Kalau ini sih kayaknya kasusnya Ibu udah muak dengan kasus ini Bu. Ibu bisa nebak? Belum nggak? apa-apa sudah muak dengan kasus Ibu bisa ini. nebak nggak? Selingkuh pasti, selingkuh lagi. Ya pas. Oke kan kita emang pakarnya selingkuh. Iya, Ibu. Ini- Pakarnya selingkuh, pakarnya ngomongin selingkuh. Ini di Comel udah pernah dibahas 2 part kalau nggak salah ya. Oh ya? Iya, tapi ini Siapa ini? berlanjut ke part drama yang lain. Aku ngerti, Bentar. Jangan di-spill dulu ya, Anggun ya, biar Iya. Ibu menebak dulu. Ricis? Bukan. Yang lanang gue? Yang lanang Apa? tuh yang mana Ibu? Lalu jenenge aku. Iya. Kok orang sing laki iku? Yang laki yang apa? Nggak lupa aku namanya. Laki itu mungkin. Yang open BO itu. Oh, bukan. Yang artis open BO itu? Bukan. Wes. Itu kalau itu kemarin endingnya udah cerai sih, Bu. Oh, udah cerai. Iya, jadinya cerai. Nah, ini siapa nih? Oke, kita lihat Artis langsung juga ya. ya? Iya, artis, Bu. Penyanyi, Bu. Siapa Nah, sih? Ibu udah tahu belum? Ini istrinya ini. Oh, iya. Ingat nggak Ibu? Firaun. Nah, ini masih awal-awal ya, Bu. Nanti ada nanti ada lanjutannya. Nanti ada plot twist-nya juga ini. Nah, jadi kan mereka ini sudah bercerai, Bu. Bercerai. Terus si Virgon ini ketangkep polisi narkoba gitu. Oh, sudah bercerai yang kasus-kasus lama tuh dia udah cerai. Iya, sudah cerai. Terus akhirnya ini muncullah drama-drama kayak gini. Jadi kayak si Inara ini menyesal gitu loh dengan masa lalunya dulu, kenapa sih kok milih bapak seperti itu gitu kan. Akhirnya dia itu minta maaf ke anak-anaknya. Coba di slide. Nah, dia minta maaf kayak gini. Kalau misalnya dia itu salah untuk memilih part dalam kehidupannya kayak gitu kan. Lanjut. Nah, terus akhirnya dia bilang dia nggak mau komen apa-apa, pokoknya minta doa baik-baiknya aja kayak gitu.
Jadi habis ditangkap narkoba itu kan si Virgonnya itu, terus akhirnya ada ini muncul dia itu bilang kalau dia itu menyesal sama keputusannya dulu memilih pasangan itu untuk anak-anaknya, gitu. Ngapain menyesal ya? Kan anggap itu belajar. Pokoknya dalam kehidupan tuh nggak ada yang sia-sia. Iya. Nggak ada yang sia-sia. Habis kayak gitu kan Bu, terus kita lanjut ke yang kedua coba. Ternyata yang kedua itu ini muncullah berita ini di atasnya. Ternyata dia diamankan tuh nggak sendiri Bu, tapi dia itu bersama wanita di kamar kos. Wanita di kamar kos. Iya. Nggak apa-apa kan single. Oh iya sih Bu, bener betul. Wanitanya single juga kan? Nggak tahu sih Bu. Oh. Iya. Coba di setel beritanya sambil makan sale. Ya sambil makan pisang. Monggo. Coba. Kami amankan di daerah Ampera, Jakarta Selatan. Pada tanggal 20 Juni jam 1 malam di kos milik PTB. Jadi, dari saya sampaikan barang buktinya adalah narkotika jenis sabu dan alat hisap. Mereka berdua punya hubungan pribadi, hubungan personal. Sampai saat ini kami masih pendalaman. Nanti selengkapnya kalau sudah tuntas penyidikan kami akan disampaikan langsung dalam proses oleh Bapak Kapolres Sumatera Jakarta. Bukan. Kondisinya sedang saat ditangkap itu setelah memakai itu seperti apa Pak? Jadi pada saat ditangkap dia setelah memakai narkotika jenis sabu. Perlawanan? Tidak ada perlawanan dan yang bersangkutan cukup kooperatif. Sekarang kami lagi mengejar dari mana dan siapa yang memberikan barang sabu tersebut. Lanjut coba. Motivasinya jadi masih ada apa sudah jadi tersangka Pak? Belum, ini masih tersangka pemeriksaan karena baru 1 hari bersama 20. Berat minggunya Pak mungkin? Ini masih kami satu bed kecil nanti nantinya disampaikan pada saat proses. Motif pakai narkobanya Pak? Nanti pada saat proses ini kan Motif pakai narkobanya apa? Ya pengen pakai. Motif pakai narkobanya apa? terhadap Ya pengen pakai. Apakah mereka statusnya tersangka atau tidak? Jadi kami harap teman-teman bersabar, kami akan melakukan penyelidikan dan menurut kami Ya udah. kami akan mengejar siapa itu. Plus. Oke. Oh, begitu ceritanya. Iya. Kok sih ditangkap mesti pemakai ya? Makanya. Kok gak yang diburu gak bandarnya ya? Iya. Oh. Terus polisi bapak-bapak itu seneng gitu nangkep yang artis-artis. Ya biar tenar juga. Iya. Coba kan kalau dia nggak nangkep Virgon. Kenapa? Nggak tahu wajahnya kita itu siapa. Iya kan? Kan habis nangkep ini viral. Jadi kita tahu. Diwawancarai soalnya. Iya, diwawancarai. Ibu ini selalu melihat sisi lain. Kita di sini tujuannya bahas mereka, Ibu bahas politisi. Oh iya. Saya tuh suka bahas yang lain. Enggak, kadang-kadang itu gimana gitu kayak orang ya nggak apa-apa, maksudnya ditangkap gitu. Cuman ya kadang pemakai terus dihebohkan gitu. Bandarnya ketangkep, meneng. Iya. Kayaknya gitu. bandarnya itu ada ruwet aku lihat kekuatannya. masalah narkoba. Ruwet karena saya kan melihat sendiri dalamnya itu ruwet. Ditangkap tapi tidak dibakar dan diedarkan di dalam. Ruwet itu. Nah, Berhubungan dengan narkoba, yo. jadi ini tuh berhubungan sama podcast sebelumnya yang Ibu bilang soal karma itu loh, Bu. Itu jadi kayak netizen tuh bilang ini tuh karena karma dia nyelingkuin si istrinya yang Inara yang cantik gitu kan. Akhirnya dia kayak seberantakan ini gitu loh, Bu. Gitu. Terus apalagi dia ketangkepnya sama cewek dan gak di hotel tapi di kamar kos gitu loh, Bu. Ini kan dia ada yang komen nih. Kamar kos gak kamar hotel gitu yang menunjukkan dia punya duit katanya gitu. Kan gak payu yo. Masih payu tarik. Masih Bu, offline Masih. Offline masih payu. Oh mungkin hemat. Jadi mungkin lagi mode hemat. Jadi kan kos-kosan jangan dilihat loh. Kos-kosan di Jakarta ada loh yang sebulan 7 juta, 10 juta. Ya jangan bilang tuh kos-kosan makan mahal. Itu tinggalnya di kampung paling gitu Bu. Yang mana? Yang komen itu.
Gak boleh. Jadi kosnya 300.000, 500.000. Kos di Jakarta gak ono sing murah, ya. Kalau di Jakarta kalau kos-kosan elit kira karena kemiskinan gitu. Ternyata masih laku ya. Kalau masih laku ya kos-kosannya ya. Ya nggak seperti itu gambaran kos-kosan, ya kan? Betul. Terus. Terus ini ada yang komen, emang boleh seberantakan itu gitu. Setelah apa namanya? Setelah cerai dari Inara kok semakin berantakan gitu loh katanya. Ya. Makanya dia kan Ya pakai haknya narkoba dia ya, gitu. saya hidupnya dia ya. Iya sih Bu. Mungkin udah pakai selama masih sama istrinya juga sudah pakai. Iya, Kan nggak mungkin tahu, ya. kan nggak tahu kita, ya kan? Masa mengenal narkoba ujuk-ujuk terus ketangkep. Biasanya kalau sudah ditangkap itu biasanya udah di Apa itu Bu? Oh, udah disatroni, dilacak. udah lama. Oh iya. Dan udah kok ibu namanya ngerti udah sekali Bu? masuk. Kan ibu ngikutin berita-berita begini. Oh, berita-berita begini berarti ya. Oh, tentang Ikutin. narkoba. Ya maksudnya orang-orang yang pakai kayak gitu artis-artis yang pakai itu saya kan beritanya. Iya, kan artis-artis tuh rata-rata ketangkap sekarang makainya tuh udah dari Lama mungkin sama istrinya juga udah pakai, yang kita nggak tahu ya. Iya sih Bu, betul. Kalau berantakan enggaknya, ya nggak apa-apa, kan ada yang menikmati. Gitu, ya. Menikmati berantakan Kan nanti itu juga ya. ditangkap, juga direhab sebentar, terus pulang. Iya gitu. sih, biasanya kayak gitu. Yang penting ya. ada. Ada apa Bu? Oh ada uang. Iya. Kalau ada uang tuh semuanya beres. Beres. Oh, Gitu. tapi Kamu uang bisa kalau di membeli sini ada ibu semuanya beres gitu. gimana Bu? Ada ibu semuanya beres. Oh gitu ya. Loh, berarti ibu adalah uang. Beres dari ketenangan. Ya Bu, 100% Betul itu. kan? Apa perlu saya buatkan real testimoni Ya Bu? makanya beres Iya. dari ketenangan. Iya betul. Kita lanjut lihat ininya apa namanya? Lagi ke bawah coba. Oh ini Bu Eva. Ibu juga tahu nggak yang ibunya si Virgon ini Bu? Itu kan dia nikah sama Brondong kan? Itu makanya ikut naik daun juga ibunya itu karena Ibunya umur berapa? umur berapa ya Bu? 50-an lebih udah. 50 lebih. 56-an. Bentar pokoknya. berarti ibunya kalau nikah sama Brondong. Itu Brondongnya banget Bu. Masih sesaya mungkin Brondongnya itu umurnya. Habis kasusnya Virgon ini terus ibunya itu bikin heboh karena nikah sama Brondong itu. Terus kayak dimanfaatin. Kenapa gitu. mamanya juga dimunculkan artis? Iya. Mama Mamanya juga ini artis? kan artis penyanyi dulu. Oh ya? Mamanya Virgon. Lupa tapi saya namanya. Tapi panggilannya Bu Eva gitu loh. Gitu. Virgon. Suaranya padahal enak banget ya. Iya. Walaupun aku nggak tahu lagunya yang mana. Ibu nggak tahu. Ya kayak nggak Enak. tahu ya, mungkin kalau dikasih tahu itu. Pokoknya kayak pernah Kayak enak dengar. Tapi lihat wajahnya pasti enak suaranya. Oh, Ibu bisa lihat kayak gitu ya. Mm. Oh, iya. Kalau bentuknya sendiri pasti orang suaranya enak. Ibu tuh bisa lihat suara sesuatu. Oh, ya ampun Ibu. Yang Bisa tidak lihat. Yang nggak nampak pun ibu bisa lihat. Kira-kira di sini ada makhluk apa Ibu? Bisa. Bisa, iya Ibu coba. Ada mirip Paris. Ada lagi mirip Paris. Nanti Kalau Paris. Mas Waris ini terawangan Ibu itu bagaimana? Apa? Mas Waris ini kodamnya apa Bu? Oh, aku nggak. Live kodam. Ibu nggak pernah kodam. Kayaknya Ibu ini Bu biar Sebenarnya pengen aku TikToknya kalau Ibu. ada lewat itu live kodam mau tak kasih cewek kan. Mending nonton horor aku. Ibu kira-kira kodamnya apa? Kalau Ibu merasa. Aku, Ya. aku sendiri sih. Oh iya ya. Iya kan? Iya Bu. Kadang Ibu emang ada beberapa versi Bu. Makanya. Kadang-kadang versi kalau di rumah itu versi ibu-ibu rumah tangga ya kan Bu. Kalau di kantor versi Gak ada guys. Gak guys. Enggak. Kalau mak sudah bosan hidup, ngomong aja. Jadi begitulah Bu ya. Yaitu orang yang bisa menempatkan diri dengan baik. Iya.
Kalau Kenapa di itu? rumah Oh, kita iya, harus benar. jadi seorang ibu. Di sini kita harus bisa jadi seorang leader. Ada kalanya itu guyon, ada kalanya deket, ada kalanya harus killer. Nah, itu seorang leader. Iya, betul. Coba kalau kalian salah terus ibu, oh iya, lanjutin. Ya, kan gulung tikar gitu. Jadi harus bisa menempatkan pada saat apa, di posisi mana kita. Kalau jadi pasangan, jadi istri harus bisa menempatkan jadi istri. Nah, itu yang benar. Benar. Kalau kamu bisa menempatkan di satu versi aja bahaya. Kenapa? Nah, kan nanti yang versi-versi lain yang dituntut orang lain Gagal. dong. Kalau di sini kan nggak mungkin nuntut keibuan kan. Yang di sini kan dituntut itu sosoknya leader. Kalau yang di rumah kan nggak mungkin makan kak, kan nggak mungkin. Jadi kamu datang makan Rahel kan nggak mungkin. Ya ini agak ibuan, ya makan. Kan gitu ya, bahasanya kan gitu ya. Masak Rahel makan. Itu kan nggak mungkin. Dia merasa menemukan sosok ibu waktu makan di rumah itu. Dia heran katanya, kok ibu sama di rumah sama adik ini beda? Jelas beda. Masa Rahel makan, cepet ya, masa gitu. Tak tunggui makannya, ya kan? Tak masakin, ya kan? Nah itu. Nah harus bisa. Jadi di segala posisi kita harus bisa menempatkan itu yang betul. Gitu. Nah ini mah tukang selingkuh, tak sih difokusi, ya kan? Jadi bapak yang baik nggak difokusi. Iya. Versi jadi bapak yang baik nggak ada. Versi jadi suami yang baik. Versi bisa ngayomin nggak ada. Akhirnya versinya selingkuh aja kan bahaya kayak gini nanti, ya kan? Iya sih. Tapi kalau menurut Ibu ya, yang dari Inara tadi itu yang menyesali pilihannya memilih suami ini itu bagaimana menurut Ibu? Gak bisa. Jangan menyesal. Pokoknya orang menyesal, maksudnya apa ya? Terlalu lama menyesal atau nganggap semua sia-sia itu berarti orang kurang dekat sama Tuhan. Menurut saya. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupanmu itu sudah teratur rapi gitu dan harus kamu lewati. Cobaan ini harus kamu lewati. Masa kan, wah nyesel aku udah ketemu orang itu kurang ajar apa? Itu harus kamu lewati kok. Kamu harus melewati orang itu dulu nih, baru mau ketemu gimana. Ya kan? Kamu mau sukses, aku jancuk aku gagal 10 tahun. Ya kan? Misalnya aku kerja bolak-balik gagal 10 tahun. Ya itu jangan, ya kan? Iya Bu. Maksudnya itu kalau orang kita deket, maksudnya kita deket ya apapun bentuknya ya, apapun bentuknya, meskipun ibu jarang pakai baju gitu ya. Iya. Apapun bentuknya ya, Bu. Kan, apapun bentuknya. Ya. Tapi versi saya itu ibu tuh selalu berusaha dekat dengan Tuhan. Artinya orang kan nggak bisa dijudge, berhijab nggak sholat misalkan, kan nggak bisa versi itu, wong bodoh aja, lo apa berhijab tapi nggak sholat, apa berhijab tapi kan nggak bisa, oh nggak berhijab aja doa, nggak pernah sholat aja kok doa, nggak bisa versi gitu. Kita punya versinya mentaati agama itu masing-masing, ya kan? Nah kalau orang tuh sudah percaya nih, sudah dekat, sudah apapun kita percayakan sama Tuhan, orang gelisah, khawatir, menyesal itu nggak ada. Ada paling sebentar aja. Orang stres apa gitu berlebihan sampai sakit jiwa itu pasti nggak ada. Sampai yang meninggal stres karena meninggal pasti nggak ada. Legowo. Jadi karena itu sudah harus dilewatin. Bahkan kamu ketemu kayak orang bodoh pun saat itu kamu harus ketemu dan harus dilewati. Ya, memang harus ketemu. Karena itu memang tidak bisa, tidak bisa. Jadi menurut saya itu menyesal atau merasa dulu sih waktu ibu muda ya, dulu sia-sia ya aku sama ini berapa tahun gitu. Enggak, ternyata makin kesini makin belajar hidup, makanya harus mau membuka diri, belajar dari siapapun, entah makanya orang sering nonton sosial media nggak pinter, berarti itu orang terbodoh sedunia. Karena di sosial media itu kan banyak ya, inspirasi, motivator, apa gitu, tinggal kita nyari yang mana. Walaupun itu hanya di sosial media, kalau itu positif ya kita ambil. Iya betul. Nah makanya saya nggak pernah tahu hal-hal beginian, karena saya tidak pernah menonton
Saya tuh tidak pernah mencari dan mau tahu hal-hal yang selingkuh, yang apa tuh enggak. Yang saya cari adalah saya belajar bagaimana bisa memotivasi orang-orang yang bisa memberi saya motivasi baik. Jadi biar berdampak bahkan ya, dari Bu, ya. Iya, bahkan dari binatang aja saya bisa belajar. Iya, betul. Ya kan? Pagi-pagi tempo hari saya sharekan story semut itu ya. Iya, story sampai semut. Ini, ya Allah, sampai tak story ini ya. Ibaratnya tuh ini semut, ini binatang yang manusia pikir semut tak injek mati gitu ya. Tapi dia tuh bisa loh nolong temennya yang nggak bisa jalan, diangkat 2 orang, didorong-dorong gini. Bahkan dari hal begitu pun saya tuh belajar. Bisa ada yang Berarti harusnya saya bisa lebih baik dari mereka gitu. Itu semut loh ya. Jadi sekarang aku kalau lihat semut itu biasanya kan dicokot gitu. Iya. Tak inggiran, sekarang enggak. Minggir. Ibu perhatikan ya. Sekarang saya itu makin mencintai binatang, jadi minggir. Cuman masih belajar untuk vegetarian. Semoga bisa ya. Waduh. Karena kayak sudah hati itu sudah nggak bisa itu. Kasihan lihat sudah sapi sama makhluk gitu-gitu hidup gitu ya. ya. Kemarin Idul Adha kan tuh ya Allah beneran. Iya. Kita bilang ya, binatang itu nggak punya pikiran, nggak punya akal, nggak punya hati, tapi punya. Idul Adha tuh sapi kan dibawa gitu ya. Iya. Kan harusnya dia nggak tahu kan yang mengorbankan itu siapa. Iya. Bisa loh. Dia tuh bener-bener matanya tuh bener-bener lihat ibu gitu. Ya ampun. Nangis aku gerok-gerok. Tanya sama ibuku, Bu, apa sih korban itu kok kudu binatang disembelih? Aku bilang, kok nggak beli apa gitu beras yang banyak. Lah ini kan ajaran agama, Nduk. Jadi bener-bener saya sing koyo wong nangis sing kesurupan iku lho. Sing masuk rumah, sing kupingku waktu disembelih kupingku tak tutupin sing ini gitu. Terus mamaku bilang nggak apa-apa, dia kan bahagia, dia kan sudah dipilih sama Gusti Allah kan untuk jadi jalan ke surgamu nanti kan gitu. Itu pun saya masih nggak bisa terima gitu. Maksudnya kan saya masih belum bisa terima gitu. Karena tuh ya Allah beneran loh, bener-bener tuh udah mau dipegang itu matanya tuh bener-bener yang kayak ke ibu terus. Jadi bener-bener kayak lihat ibu terus langsung lari ke jadi kan apa semua orang kan di kampung kan masak-masak kan banyak dibantu orang kampung kan ibu-ibu itu. Iya, kan tak tangisi sapi. Jadi tuh gak mau aku lihat di situ orang masak sapi ditawarin secuil pun itu nggak mau. Ibu nggak mau. Udah nggak mau. Jadi kayak maksudnya ya memang apa ya? Ya gitulah belajar dari bisa dari manapun. Bahkan semut aja bisa mengajari saya. Bisa mengajari saya untuk kamu manusia loh. Bisa jadi lebih baik. Intinya tuh saya tuh selalu detail dalam kehidupan saya hari per hari itu saya memang ya cari uang, ngurus siapa, tapi tetap saya belajar hidup supaya bisa lebih baik bagaimana. Betul sekali. Nah ini juga dari kasus ini Bu, saya juga dapat kata-kata nih Bu. Kata-kata terus Bu. Pinter dia kan. Ada bahannya sudah. Ada bahannya tinggal diedit. Oh iya. Tinggal kata-katamu tuangkan ditulis kata Amelia. Ya kan? Oh iya. Saya itu adalah dalang semuanya, nggak boleh capek Rahel. Oh iya Bu. Jadi nggak boleh tuh mikirin kata-katanya apa. Iya. Itu harusnya kamu. Oh iya. Jadi saya cuma Rahel tolong gitu aja. Ini gimana? Itu kata-kata gimana coba? Jadi kita sebagai perempuan tuh nggak apa-apa punya masa lalu buruk, tapi jangan sampai kita sebagai perempuan tuh punya masa depan yang buruk. Cakep, Faris, tayang dia. Cakep ya. Cakep. Gitu ya. Betul, betul, benar. Kayak ini kan dia kan merasa masa lalunya buruk kan, pilihannya buruk dan sebagainya gitu. Makanya gini loh, siapa namanya? Inara. Ya Mbak Inara diambil pacar. Anaknya ada yang perempuan? Suaminya bukan pacarnya. Oh pacarnya. Suaminya. Gimana sih? Suaminya. Iya. Oh iya. Enggak, maksudnya Inara tuh ada anak perempuan? Iya ada anak perempuan. Berarti Tuhan itu lebih dulu ngasih pelajaran ke Mbak Inaranya itu supaya ini loh nanti kamu jaga anakmu, tuntun yang baik gitu ya.
kalau mengenali orang seperti ini jangan sampai salah lagi. Berarti itu udah dipilih sama Tuhan untuk belajar duluan di umurnya yang segitu, harusnya alhamdulillah. Gitu ya, Mbak ya. Benar-benar. Harusnya alhamdulillah. Karena Itu berarti dikasih yang tahu sudah dipilih Tuhan untuk belajar duluan, karena dia akan dititipin anak-anak nih. Di dunianya anak-anak nanti banyak orang lebih kejam daripada ayahnya, lebih kejam dari ayahnya. Betul. Gitu, jadi nggak boleh menyesal. Tapi ini si Virgo ini kan dulu kan dia itu sampai rela, maksudnya kayak banyak banget pengorbanan gitu loh pas buat mau menikahi si Inara ini kan. Dia sampai pindah agama, terus dia ngasih uang banyak, terus dia sampai ngerebut restu dari orang tuanya juga gitu. Terus sampai dibuatkan lagu juga kan sama si Virgo ini, si Inara dan anak-anaknya itu. Itu makanya kayak kayak ya ampun, cowok ini tuh udah bagus banget gitu loh, udah baik banget gitu loh Bu di awal-awal itu. Terus mungkin ya menyesalnya karena ternyata ujung-ujungnya kayak gitu mungkin. Kan masalahnya perempuan aja kan? Kenapa Bu? Waktu sama istrinya perempuan aja. Betul. Berarti sosok perempuan binal itu tadi kurang. Iya kayaknya Bu. Tangganya. Karena iya. Jadi perempuan tuh makanya harus bisa hadir segala tapi bilang lah Bu, si Inara pas diwawancara itu bilang kalau misalnya aku ini kalau di rumah itu pakai iya Bu, intinya kayak gitu. Aku itu pakai baju Blackpink loh, maksudnya pakai baju seksi kayak gitu. Sampai anakku itu bilang, oh mama lagi pakai baju Blackpink ya, sampai kayak gitu anak-anaknya itu pas di rumah itu kayak gitu. Terus pas bulan puasa juga sampai minta dilayani juga kasih ini itu masih dilayani Bu. Makanya dia kayak ngerasa udah ngasih yang terbaik buat suaminya, tapi kok suaminya masih jajan gitu loh. Itu suruh nikah lagi harusnya. Iya ya Bu ya. Udah izin kan, izin minta poligami kan, tapi gak mau si Inaranya gitu. Ya berarti sebenarnya juga Virgo sendiri udah memahami kekurangannya dia kan. Iya, dia nggak gampang puas. Terus mau izin poligami, istrinya nggak mengizini. Ya nggak apa-apa kalau dia selingkuh. Lu kan bener kan? Tuh. Iya. Salahnya Virgo di mana? Saya coba dia sudah izin, dia istrinya tahu nih kekurangan suaminya. Maksudnya dia nafsunya tinggi atau apa gitu kan ya. Terus kalau dia nggak bisa ngasih lebih kan berarti dia poligami, dia izin poligami, dia nggak dikasih, ya selingkuh jadinya. Kalau dia izin poligami, ya udah kamu nikah lagi, kamu ceraikan aku, kan nggak jadi selingkuh dia judulnya. Gitu ya Bu. Udah selesai masalahnya. Iya. Makanya orang luar itu cuma bisa lihat dari luar. Nggak boleh kita ngomong orang pakai narkoba, apa ceritanya pakai narkoba, pengen pakai urusannya apa motifnya ya pengen pakai karena enak gitu, bukan karena apa motifnya. Jadi maksudnya tuh kehidupan orang tuh semuanya kan ya kalau kita cerita itu semuanya punya cara, orang punya cara untuk jalani hidupnya masing-masing. Yang tersajikan di sini kan belum tentu kebenarannya. Iya sih, jadi belum tahu ya. Jadi ya sudah, maksudnya itu saya titip pesan komennya tuh loh, yang bisa mensupport gitu ya. Malah mau di kos, sok tahu lu kosnya kalau di sana harga 10 juta. Iya kan, maksudnya malah kayak gitu kan nggak bagus gitu loh. Kasihan banget ya Bu. Jadi karena lihatnya dari satu sisi. Karena lihatnya dari satu sisi. Dan kalau tadi saya juga memang saya minta maaf ya, karena memang saya nggak pernah mengikuti berita-berita kayak gini. Basicnya saya nggak seneng, tapi karena tuntutan dan saya harus disiplin. Disiplin. Iya betul. Ya kan? Betul. Rahel tahu disiplin artinya apa disiplin coba? Disiplin itu mengikuti setiap aturan yang ada mungkin. Coba versinya Rahel disiplin apa? Ya itu sih, disiplin itu mengikuti segala aturan yang ada atau mengikuti rules yang udah ditentukan. Disiplin itu Rahel. Iya Bu, apa itu? Disiplin itu adalah menjalani apa yang tidak kamu sukai. Wah, iya juga ya Bu. Iya kan? Aturan. Iya. Aturan mana mau orang, mana senang orang diatur-atur. Oh mau Bu, saya kan mau. Terus
bangun pagi, ya kan? Berangkat pagi, bangun pagi, ya kan gini. Hal gini saya sebenarnya nggak senang, ya kan? Karena saya disiplin mengikuti maunya YouTube, maunya ini bagaimana? Karena kita udah coba segala hal. Iya, yang Kesuksesan naik ini. saya juga nggak laku, ya. Habis itu ngomong politik nggak laku, ya gitu. Yang naik ya selingkuh ternyata. Ya mungkin wajah-wajah kita tuh binal gitu ya. Jadi cocok untuk membicarakan ini. Kalau kita sebenarnya nggak seneng banget. Nggak seneng banget. Kan makanya kita selalu mengedukasi nggak boleh menghakimi, nggak boleh lihat hanya dari satu sisi, ya kan? Kita apalagi tadi sudah ada beritanya pernah izin poligami. Berarti benar kan dia masuk muslim kan? Iya, Kan muslim mengajarkan boleh poligami, boleh menikah lagi. Kalau istrinya itu taat sama suami, taat sama imamnya kan harusnya mengizinkan. Tapi alasannya nggak mengizinkan karena si calon istri yang mau dipoligami itu katanya buruk gitu. Jadi gak baik juga buat anak-anaknya. Ya kan versinya dia buruk, karena kan cemburu, jealous. Kita kan nggak tahu ya. Iya sih. Kan orang boleh ngomong apa aja itu buruk. Lah masa kalau buruk dipilih suaminya, berarti dia buruk juga dong dipilih sama suaminya. Kan suaminya kan punya cara pandang sendiri, kan gitu. Artinya kan kalau segala yang dipilih suaminya buruk, berarti dia termasuk orang buruk juga karena udah dipilih sama suaminya. Ini loh menikah atau apalagi sudah masuk muslim ya, berat loh aturannya itu. Muslim itu untuk pernikahan tuh apa? Karena dia boleh poligami, boleh menikah lagi, atau ada aturannya seperti itu. Sampai sekarang saya orang muslim, saya juga nggak setuju sama aturan itu, ya kan? Tapi ketika sudah dihadapkan bahwa aku beriman, misalkan terus aku punya imam, terus aku harus mengikuti imamku ya. Kadang suka nggak suka ya harus mau. Kalau nggak mau pilih cerai supaya nggak terjadi terus perselingkuhan. Nah, si laki mestinya kalau sudah menikah lagi nih ya udah bilang kekurangannya aja. Aku tuh over loh ya gitu. Kadang satu istri nggak cukup. Nanti mungkin aku ada poligami. Nah, kamu harus mengizinkan. Masalahnya orang itu nggak mau ada keterbukaan dari awal itu. Iya sih ya, itu masalahnya. Selalu yang ditampilkan tuh yang manis-manis. Gitu ya. Ketika sudah kumpul setahun, buyar, kabeh iya kan? Iya Bu, betul. Nah itu, nah ya maksudnya ya, yus kabeh podo salah yus, podo salah dan tidak perlu menyesal. Karena itu sudah adalah takdir kata Pak. Apapun kalau sudah ditentukan nih harus kamu lewati. Oke, ya, Ibu ada lagi? Udah 3 kali ini aku bahas aku sampai lali. Tak pikir sing cowok sing kemarin gaya-gaya gimana. Ibu yang itu Andre. Tak pikir itu lebih seru itu kok ya. Itu udah cerai sekarang, udah cerai. Udah cerai. Iya, jadi udah ditinggal sama istrinya. Gitu. Ricis, nggak rujuk dia. Kenapa? Ricis nggak rujuk. Oh, nggak rujuk. Ini malah kabar terakhir itu si Tengku ini main film terus adegannya itu menikah gitu loh. Terus menikah viral. sungguhan. Enggak, menikah. Terus jadi viral karena kayak dia auranya jadi beda setelah cerai kayak gitu. Ya biasanya orang habis gagal pasti belajar kan. Betul ya. Makanya terus begitu sudah belajar udah pinter milih orang. Belajarnya sama kita. Tapi ada cobaan dikit dipisah. Ya itulah, belajarnya sama kita. Ada cobaan dikit nggak kuat nih ceweknya, cerai. Udah pinter nikah sama orang lain. Iya. Jadi milik orang-orang lain. itu. Emang seperti itu. Terus di suku akhirnya, yuk wes mari. Oke, see you next week minggu depan.